Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobria. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya dari kelompok 9 yang berjumlahkan 3 orang, yaitu Sobria, 2 Usman, 3 Wahyu Setiawahyu. Baiklah, kelompok 9 di sini akan menjelaskan tentang sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia. Sejarah perwakafan di Indonesia sebagai lembaga Islam, sejarah perkembangan wakafannya diantara lain: satu, pada masa di zaman Kesultanan. Di sini banyak bukti-bukti ditemukan bahwa pada masa Kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf. Jadi wakaf tersebut sudah ada pada zaman Kesultanan. Nomor 43 JODDO 6 November 7760 menyatakan bahwa masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu, dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid. 5% food untuk pembiayaan, pemeliharaan, dan kebaikan masjid, halaman, dan makan keramat dari wali yang ada di lingkungan masjid-masjid tersebut. Pada zaman kolonial sendiri telah mengatur atau mengeluarkan berbagai aturan-aturan tentang wakaf, diantaranya satu, surat edaran dari Bupati pertama, yaitu pada tanggal 31 Januari pada tahun 1905, di mana pada saat itu seluruh bupati diwajibkan untuk membuat aturan-aturan tentang wakaf. Jadi saat itu bupati diharuskan atau diwajibkan untuk membuat peraturan tentang wakaf di daerah-daerah yang pada saat itu mayoritasnya itu adalah agama Islam. Kemudian yang kedua, ternyata peraturan itu menimbulkan banyak reaksi dari penggerak umat Islam, karena orang yang berwakaf itu harus izin terlebih dahulu kepada bupati. Jadi pada saat itu surat edaran tersebut itu menimbulkan berbagai keluh kesah dari masyarakat, karena pada saat itu jika ada orang yang ingin berwakaf itu, maka orang tersebut harus izin terlebih dahulu kepada bupati. Meskipun demikian, kurang memadai peraturan tersebut, dan pada saat itu Indonesia mengadakan pembaharuan tentang hukum yang ada di Indonesia itu, yaitu pembaharuan agraria. Oleh karena itu, di dalam pembaharuan tersebut, maka tentang persoalan masalah wakaf itu diberi lebih perhatian, khususnya sebagaimana telah dicantumkan di dalam undang-undang. Jadi pada saat ada pembaharuan hukum agraria itu, masalah perwakafan sendiri itu lebih diutamakan dibandingkan yang lainnya, karena telah tercantum juga di dalam undang-undang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia. Pada awalnya, sejarah ini perwakafan umum di Indonesia belum diatur dalam bentuk perundang-undangan. Karena perwakafan masuk cakupan hukum Islam, maka pelaksanaan hukum itu berlaku berdasarkan hukum Islam. Dalam hal ini, fikih Islam di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang berlaku mengatur masalah perwakafan tanah milik, seperti dimuat yang dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Maka dari itu, dalam uraian ini terdapat dikemukakan aturan-aturan ini sebagai berikut, yaitu yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 49 ayat 1 memberi syarat bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu perwakafan ini di Indonesia sendiri salah satu contoh layanan pengelola zakat
Lembaga otonom dan ketua Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum duafa. Dengan adanya layanan kesehatan ini, golongan masyarakat miskin bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah sakit konvensional. Lalu masih ada badan pengelolaan zakat seperti BWI atau Badan Wakaf Indonesia, dan masih banyak lagi.